sini sudah ada Widi, Ibu Bidan Kasmenita dan Ibu Bidan Setiawati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Mas Dedi. Cakep ya? Cakep. Nah langsung aja Kak Widi, tadi ada yang mau di-sharing kan? Sekarang bisa di-sharing ke penonton. Saya dan bidan-bidan yang kece ini semua mau berbagi tentang peran dan tugas seorang bidan bagi generasi maju Indonesia. Menarik kan? Jadi tentang bidan. Oh iya, kalau aku nggak salah waktu melahirkan anak ketiga itu juga menggunakan jasa bidan ya? Betul banget, melahirkannya secara alami enak banget didampingi bidan yang berpengalaman. Oke. Mau melahirkan juga ya? Enggak, mungkin Mas Dedi jadi mikir kenapa harus bidan Ya, gitu. kenapa harus bidan? Oke, pengalaman aku tuh kemarin membuat aku tuh merasa kalau sama bidan nih ya, lebih bisa dekat, terbuka dalam konsultasi karena sesama perempuan. Iya. Jadi rasanya lebih nyaman ya Bu ya. Iya, betul, Mbak. Dan yang kedua juga karena ini jadi lebih personal gitu ya konsultasinya. Bahkan kadang sampai makan waktu di luar jam bekerja pada umumnya. Oke. Dan yang ketiga untuk yang di rumah nih lagi hamil merencanakan persalinannya, pilih bidan tersertifikasi dengan pengalaman prakonsepsi sebelum hamil, selama kehamilan sampai persalinan yang mumpuni. Gitu deh. Oke. Kan gue gak ngerti makanya nanya. Nah, biar tambah ngerti nih Mas Det, di bangku penonton sudah ada Ibu Ade ya, Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia. Iya Ibu, apa kabar Ya, Ibu? baik. Ibu Ya. langsung aja saya mau tanya, sebenarnya tugas dari seorang bidan itu seperti apa sih? Ya, selamat malam Mbak Fani, Mas Ya, Dedi. Baik, profesi bidan adalah profesi yang sangat unik, di mana dalam memberikan pelayanan kebidanan, bidan memberikan pelayanan secara komprehensif, mulai dari masa prakonsepsi, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan juga masa keluarga berencana. Bidan mengembangkan upaya promotif, preventif, dan juga bermitra dengan perempuan. Dan juga di samping itu ada kurang lebih sekitar 400.000 bidan tersebar di seluruh pelosok Indonesia yang bekerja di fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Dan bidan juga mendampingi ibu dan bayi dalam upaya memberikan pelayanan secara komprehensif untuk mempersiapkan generasi maju penerus bangsa. Oke. Jadi ternyata tugasnya nggak cuma bantu ngelahirin doang, Iya, benar. tapi sampai tumbuh kembang anak juga diurus juga ya. Benar. Dilihatlah maksudnya. Iya, diawasin lah ya. Dan kabarnya sudah ada 400.000 lebih bidan yang memberikan pendampingan hingga ke pelosok Indonesia. Betul. Wah, Hebat ya. hebat. Terima kasih Ibu bidan yang hebat. Oke. Tapi saya penasaran dengan kedua ibu bidan ini. Jadi kita ada videonya. Sebelumnya kita lihat videonya dulu. Oke. Silakan. Sebagai bidan, banyak tantangan yang saya hadapi. Seperti waktu itu, malam hari ada seorang ibu di hutan karet yang mengalami perdarahan setelah melahirkan di rumah. Saya datangi rumahnya, saya rawat, lalu saya bawa ke puskesmas. Di sini banyak ibu hamil yang harus dipantau kondisinya. Bagi ibu hamil, saya tak pernah punya biaya untuk periksa mereka. Saya juga kasih makanan gratis di klinik untuk balita gizi kurang, sekaligus edukasi untuk orang tuanya. Ibu Kasmenita juga masih sering mengunjungi saya, membimbing saya, memantau pertumbuhan anak saya. Baik sekali dia. Selama periksa kehamilan, kami tidak pernah dimintai biaya. Saya diajari cara memberi makan yang benar untuk anak saya. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Terima kasih Bu Bidan. Gitu ya. Terima Gua denger kasih, tadi. Bu Terima Bidan. Bu Iya. Jadi ternyata ya jadi perjuangannya luar biasa Ya. ya kan. Terus juga itu kayaknya daerah-daerahnya terpencil juga, ada yang terpencil ya. Sampai katanya nembus hutan karet malam-malam. Ada ya. Benar? Pengalaman saya itu. Anda yang ngalamin gimana ceritanya? Iya Mas Dedi. Jadi pada suatu malam itu ada seorang anak mengetuk pintu rumah saya. Jadi beliau kelihatan panik. Ternyata dia bilang kalau ibunya baru siap melahirkan sendiri dengan keluarganya, dia perdarahan. Jadi butuh pertolongan yang cepat. Sebenarnya saya tidak menolong persalinan di rumah pasien lagi Mas. Cuman pasien ini dia tidak pernah periksa ke saya. Dia pindahan berada di dalam kebun karet.
itu masuk ke dalam itu kalau malam-malam itu agak susah karena jalannya sempit, kecil. Sementara saya tahu ini butuh pertolongan cepat, saya harus bawa mobil kan Mas. Jadi saya ke situ sama suami dengan cepat. Sampai di sana memang ternyata benar ibunya perdarahan. Singkat cerita saya kasih pertolongan pertama sampai kondisinya membaik. Kemudian saya bawa ke puskesmas untuk dilakukan pertolongan selanjutnya. Jadi hal ini saya lakukan karena semata-mata saya tahu bahwasanya semua anak itu mempunyai hak untuk menjadi generasi maju penerus bangsa. Jadi kalau seandainya pun setiap saat masyarakat membutuhkan saya, insya Allah saya akan bantu. Ini perjuangan yang sangat luar biasa dan Mulia gak semua banget. orang juga mau dan bisa melakukan ini ya Bu ya. Tadi kan di video memberikan pelayanan gratis pada Bu Setiawati, memberikan pelayanan gratis ya kepada orang yang kurang Pasien mampu, kurang mampu. dan juga menderita gizi buruk. Gizi buruk. Betul. Iya, apa alasannya Bu melakukan itu? Karena di masyarakat saya banyak yang kurang mampu, jadinya kalau tanpa kita gratiskan nanti dia tidak mau memeriksakan dirinya untuk kondisinya. Jadinya kita usahakan supaya dia mau datang, jadinya kita tidak menarik biaya. Jadi emang selain hebat, Ibu juga mulia sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan aja semua apa yang dilakukan bisa mendapatkan balasan dari Tuhan. Amin ya Rabbal Ya, Alamin. diapresiasi juga sama masyarakat ya Bu ya. Amin. Jadi intinya sekarang kita belajar, kita tahu bahwa semua pihak ini patut mengapresiasi keberadaan bidan tersebut di Indonesia. Karena dedikasinya dia, penuh perjuangan, sumbangsinya buat Indonesia itu ditujukan untuk membuat generasi maju di Indonesia itu sendiri. Terima kasih untuk mereka semua, kita Kita kasih rame-rame tepuk ngomong tangan. terima kasih Bu Bidan. Hebat. Baik, oke. Terima kasih udah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan ini infonya juga buat Anda yang di rumah jadi tahu ya keberadaan bidan itu sebenarnya untuk apa, dan mungkin kalau misalnya Anda mau melahirkan dan bahkan bukan yang lahirin tapi sampai Proses tumbuh kembang anak. tumbuh kembang anaknya juga Diawasi. Berlanjut, ya. diawasi juga. Saya tutup acaranya. Tadi kita melihat sebelum ini di segmen 1-2 itu ada trial bike. Sepeda. Oh, atraksi gitu? Atraksi ya. Oh, Nah itu kalau sepeda. Anda lihat itu sebenarnya berbahaya ya. Iya, saya deg-degan tadi. Anda deg-degan tadi. Sepeda wek gitu. Betul. Tapi kadang-kadang manusia itu harus melakukan hal-hal yang challenging atau memacu Menantang. adrenalin untuk Ya. membuat manusia itu hidup. Karena kalau enggak ya kita biasa-biasa aja dan kita Benar. nggak merasakan sensasi tersebut. Because the more challenging for you, the more life you get. Saya dari Komisi Komunikasi Riko CPN, inilah Hitam Putih. Yes.